Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febiola Brumilala, NPM saya 2315030003. Di sini saya akan membahas tentang teori dan model HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Pada pembahasan meliputi pengertian HOTS, teori yang mendukung, model HOTS, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran di kelas. Yang pertama kita akan membahas pengertian HOTS. Higher Order Thinking Skills atau HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses kognitif kompleks seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. HOTS tidak hanya menuntut peserta didik untuk mengingat atau memahami informasi, tetapi juga mengolah informasi tersebut secara kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Dalam konteks pendidikan, HOTS bertujuan untuk mengembangkan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, melatih berpikir kreatif dan inovatif, membentuk peserta didik yang mampu mengambil keputusan secara logis dan bertanggung jawab. HOTS sangat penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang menuntut kemampuan berpikir adaptif, kolaboratif, dan solutif. Yang kedua, ciri-ciri HOTS. Beberapa ciri utama pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS antara lain: yang pertama, menuntut proses berpikir mendalam dan kompleks. Yang kedua, menggunakan masalah kontekstual atau nyata. Yang ketiga, tidak memiliki satu jawaban benar mutlak. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk memberikan alasan dan argumentasi. Yang kelima, menekankan proses berpikir bukan hanya hasil akhir. Teori yang mendukung HOTS: yang pertama, taksonomi Bloom atau revisi Anderson and Cartwright. Taksonomi Bloom mengklarifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam 6 tingkat kemampuan kognitif. Yang pertama, mengingat atau remembering. Yang kedua, memahami atau understanding. Yang ketiga, menerapkan atau applying. Yang keempat, menganalisis atau analyzing. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating. Yang keenam, menciptakan atau creating. HOTS berada pada 3 tingkat tertinggi, yaitu analisis, yaitu menguraikan informasi dan menemukan hubungan antar konsep. Yang kedua, evaluasi, menilai dan mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, mencipta, yaitu menghasilkan ide, solusi, atau produk baru. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Dalam pembelajaran HOTS, peserta didik aktif dan mencari mengelola informasi. Pembelajaran berbasis diskusi proyek dan pemecahan masalah. Yang ketiga, peserta didik mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, teori belajar problem based learning atau PBL. Problem based learning menempatkan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Masalah tersebut mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis. Karakteristik PBL terdiri dari masalah bersifat terbuka dan kontekstual. Yang kedua, peserta didik bekerja secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, menuntut analisis, evaluasi, dan penciptaan solusi. PBL sangat relevan dengan HOTS karena menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi secara langsung. D. Model HOTS. Yang pertama, model analisis. Analisis adalah kemampuan memecah suatu informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami
hubungan, dan pola yang ada. Contoh aktivitas: menganalisis penyebab suatu peristiwa, membandingkan dua konsep atau teori, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Contohnya di kelas, siswa menganalisis penyebab rendahnya hasil belajar pada suatu mata pelajaran. Yang kedua, model evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan menilai suatu informasi, ide, ataupun produk berdasarkan kriteria tertentu. Contoh aktivitas: menilai kelebihan dan kekurangan suatu metode, memberikan kritik dan saran, membuat keputusan berdasarkan data. Contoh di kelas, siswa mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran daring dan luring. 3. Model menciptakan. Menciptakan adalah kemampuan tertinggi dalam HOTS, yaitu menghasilkan ide atau produk baru. Contoh aktivitas: merancang solusi terhadap suatu masalah, membuat proyek atau karya inovatif, mengembangkan model atau konsep baru. Contoh di kelas, siswa merancang media pembelajaran sederhana berbasis teknologi. Penerapan HOTS dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan HOTS dalam kehidupan sehari-hari antara lain: membandingkan beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan, menganalisis penyebab suatu masalah dan mencari solusinya, menilai informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya. Penerapan HOTS dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, HOTS dapat diterapkan melalui studi kasus, diskusi kelompok, project based learning, problem based learning, penugasan terbuka dalam kontekstual. Pembelajaran berbasis HOTS merupakan peserta didik lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Kesimpulan: HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan menerapkan teori dan model HOTS, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif. HOTS membantu peserta didik menjadi individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja di masa depan. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.